UMKM Brilian, kembali lagi bersama saya Gun Nugraha di podcastnya Rumah BUMN Jakarta. Cuannya dapat, bekennya dapat. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu seorang pengusaha wanita yang bisa dibilang cukup sukses ya. Namanya itu Kak Sherin. Nah, Kak Sherin ini saat ini sudah punya banyak banget reseller ya teman-teman. Kurang lebih ada 500 reseller produknya yang udah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan tahu nggak? Kalau misalkan Kak Sherin ini dulunya itu modal bisnisnya itu hanya 0 rupiah. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak banget sama Kak Sherin untuk kita bisa tahu nih tips and trick dan kiat-kiat suksesnya tuh gimana sih bisa menjalankan bisnis dengan modal 0 rupiah dan bisa punya ratusan reseller. Kebayang nggak sih 500 reseller? Kalau satu orang reseller bisa menghasilkan omset 1 juta, kali 500 aja udah 500 juta. Nah, itu kita bakal kupas tuntas bersama Kak Sherin, dan kebetulan juga narasumber kita ya yang akan kita ajak ngobrol pada pagi hari ini sudah di lokasi. Kita sapa dulu. Halo Kak Sherin. Halo Mas. Apa kabar? Baik. Oke Kak Sherin, aku penasaran sih. Memang benar ya itu dulu dimulai bisnisnya itu hanya dengan modal 0 rupiah? Iya, jadi aku iseng awalnya karena kan dulu masih kuliah ya. Yes. Aku masih kuliah di kesehatan masyarakat, jurusannya di UI Depok. Terus ya bisnisnya juga bukan ranah sesuai sama jurusan aku kan. Jadi emang iseng banget. Karena pengen ngisi waktu luang aja. Karena paling sehari tuh kuliah 2-3 jam atau 4 jam lah paling lama gitu. Jadi bingung kan di kosan ngapain ya daripada bengong. Ditawarin sama salah satu tetangga dekat kosan, dia tuh bisa bongkar pasang jam tangan. Okay. Terus dia minta tolong untuk jualin karena dia nggak ngerti cara jual online tuh kayak gimana gitu. Ya udah dari 2012 itu tepatnya di 6 November aku buka pre-order. Jadi kayak reseller lah ya jatuhnya. Yes, terus aku awalnya bingung ke Mas ini yang produsen aku ini. Aku sempat tanya sama dia, Mas, saya tuh perlu stok barang gak ya? Terus dia bilang gak perlu lah Mbak, udah gak apa-apa stoknya di saya karena kan kita deket nih tempat tinggalnya gitu. Jadi Mbak buka PO aja sistemnya gitu. Jadi sesuai sama orderan customer aja karena ini kan jam tangan custom. Yes. Jam tangannya tuh bisa di custom pakai foto tulisan sesuai sama customernya gitu. Ya udah akhirnya aku buka dan ternyata lumayan responnya. Pembeli pertama tuh ya teman-teman dekat dulu, terus keluarga karena aku dulu cuman pakai, boleh sebut merek nggak ya, handphonenya BlackBerry. Boleh. Ya jadi itu dulu nggak ada uang lah buat beli Android atau iPhone, betul. Kayaknya jauh banget gitu. Jadi waktu itu promosinya pakai BlackBerry Messenger, pakai Facebook pribadi, baru penasaran sama Kaskus. Akhirnya aku masuk ke Kaskus, itu juga nebeng sama Kaskusnya teman kuliah aku. Oke, nebeng akun gitu. Iya, nebeng akun karena dia memang udah jadi di forum FJB itu dia udah lumayan, dia jualan. Channelnya udah banyak ya. Channelnya udah banyak. Jadi aku nggak kepikiran bikin Kaskus sendiri kan, karena pasti ngebangunnya kan susah. Yes, betul. Terus udah dipinjemin gitu aja sama sahabat aku waktu itu. Dia bilang udah nggak apa-apa, pakai aja Kaskusnya. Dikasih passwordnya, terus aku upload foto-foto jam tangannya. Itu juga foto-fotonya cuma pakai handphone kok. Iya. Gitu. Jadi emang karena iseng ya udah iseng-iseng lah ternyata berhadiah gitu kan. Ya udah akhirnya aku tekunin, aku buka terus pre-order sampai pertama kali ekspor ke Malaysia aku dapat reseller, dia pesen langsung banyak itu sebulan setelah aku buka pre-order, sebulan pertama aku pas setelah jualan itu aku nggak ada pengalaman untuk kirim barang ke luar negeri. Sampai aku tanya ke teman-teman juga, ini gimana sih cara ngirim jam tangan ke luar negeri biar aman segala macam, biar murah juga. Gitu. Akhirnya aku tahu caranya, ekspedisinya apa. Ya udah aku jalani. Nah, di situ akhirnya aku belajar. Gitu, aku belajar hal-hal yang tidak aku dapatkan di bangku kuliah. Gitu. Itu sangat berbeda karena aku melakukan hal itu kan, jadi secara gak langsung aku juga mempelajari step-stepnya sampai akhirnya aku kenal sama orang-orang ekspedisinya. Sampai sekarang ya berteman kayak gitu. Jadi ya itulah prosesnya akhirnya aku jalanin sampai sekarang dan aku nggak stok barang.
nggak kepikiran buat nyari modal juga, bahkan ke orang tua canggung lah karena masih kuliah gitu kan. Jadi malu waktu itu. Ya udah akhirnya dari uang yang aku dapat aku putar di iklan, di endorse. Gitu. Pas Instagram 2013 kalau nggak salah Instagram tuh udah ada sebenarnya ya. Yes, betul. Dari 2012 apa ya. Cuman aku baru bisa beli handphone yang bisa install Instagram gitu. Itu di Januari 2013. Okay. Jadi teman-teman aku tuh udah pada punya Instagram, udah handphone udah keren-keren lah, Android, iPhone gitu. Aku baru Januari 13 itu baru punya handphone yang mumpuni untuk Instagram. Yeah. Dan Instagram pertama yang aku punya, yang aku bikin tuh ya Sherin Shop, all shop aku. Jadi aku nggak kepikiran tuh bikin Instagram pribadi gitu. Itu baru pas Agustus 2013 apa baru aku kepikiran buat Instagram pribadi gitu. Jadi udah aku fokusin Instagram juga, aku upload katalog. Kok makin banyak ya pembeli-pembeli baru gitu. Dan itu aku ngelakuin semua sendiri, balas chat, upload foto, terus packing barang kayak gitu sampai aku 2013 pertengahan tuh baru dibantuin sama adik sepupu aku yang tinggal di Depok juga, di dekat kosan juga, baru dibantuin sama dia karena udah banyak banget orderannya gitu. Sempet turun juga IPK aku gara-gara lebih fokus ke bisnis ya gitu. Jadi ya gitulah, maksudnya tantangannya tuh banyak juga sih ternyata, tapi di situ aku belajar manajemen waktu, belajar memanfaatkan waktu dengan baik karena kan uang bisa dicari, waktu nggak akan balik. Yes, betul. Prinsip aku kayak gitu. Jadi waktu yang kita punya cuma 24 jam kok. Yaudah lakuin aja hal-hal yang baik buat kita. Yang penting kita jujur aja jualannya. Yes, betul. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang ya modalnya tuh memang nol ya karena memang pre-order gitu, nggak ready stock gitu. Dan juga tadi yang bikin mungkin ini di luar ekspektasi ya. Sebulan dari mulai pre-order itu udah dapat bayar dari Malaysia ya. Iya. Itu hoki banget sih kayaknya gitu. Iya, mungkin gara-gara Kaskus dia. Itu gara-gara dia Kaskus. Okay. Jadi dia nelfon aku pakai bahasa sana ya. Yes. Cuman kan kita masih ngerti lah ya bahasa sana, campur aduk lah sama bahasa Inggris gitu. Akhirnya kita move ke BBM, ya udah kita catch up di situ, dia ngirim desainnya segala macem. Ya gitu tadi, Mas, aku tuh nggak pernah punya cita-cita buat jadi pengusaha. Malah ya kuliah SMA sampai kuliah, misalkan temen aku ada yang dia jualan apa gitu terus minta share jualin yuk, ayo gabung gitu kayak jadi reseller, aku tuh nggak mau karena aku nggak jago jualan gitu. Yes. Aku tuh malu untuk nawarin ke orang langsung tuh kayak nggak kebayang kalau ditolak gimana gitu. Nggak pede gitu ya. Kok ternyata malah asik. Iya, malah enak nih. Mungkin passionnya lebih ke online ya. Jadi kan kita nggak ketemu langsung tapi by chat gitu. Jadi ada strateginya sendiri kan. Kalau langsung kan kalau kita lagi bete, kalau kita lagi sedih kan ketahuan nih sama calon customer. Tapi kalau di chat kan ya udah gitu kan, kita pakai emote icon aja balasnya, mau warna apa, terus pakai emote icon yang senyum-senyum lebih pede gitu kan kalau nggak ketemu langsung gitu. Betul. Ya ibaratnya kayak gitu. Nah selama kurang lebih 10 tahun berarti ya kalau dari 2012 sampai dengan 2022 ya almost lah ya. Yes. Boleh tahu nggak sih hambatannya tuh apa aja gitu? Pasti kan yang namanya usaha nggak selalu mulus kan. Nah selama ini yang dia halamin oleh Sherin Shop itu hambatannya biasanya apa nih gitu? Oke. Jadi hambatannya itu kalau di awal-awal sih mungkin karena aku masih sendiri ya ngejalanin itu, tapi pas udah dibantuin buat packing barang sama adik sepupu aku, nah itu aku udah mulai enak tuh, bisa nyuri-nyuri tidur sedikit. Cuman pas udah ngerekrut karyawan tuh hambatannya tuh malah makin banyak terlihat gitu kan. Kita sebagai pengusaha nih, meskipun kita nggak kuliah bisnis, nggak sekolah bisnis atau ekonomi gitu ya, kita terus mempelajari itu sendiri tentang SDM, tentang marketing. Ternyata tuh endorse tuh nggak sembarang kita langsung endorse aja begitu, ada tekniknya, negosiasi, ada misalnya kita udah ngedeal nih sama artis gitu ya, kita endorse, kita kirim barang, kita kirim uang buat jasa iklannya.
Terus ternyata ke penjualan tuh biasa aja. Nah itu tuh akhirnya aku pelajarin lagi, oh ternyata target fansnya si artis ini nggak tepat nih sama target pasar aku. Misalnya target pasar aku lebih ke anak muda atau milenial gitu kan. Tapi ternyata fansnya si artis ini tuh lebih ke 25 tahun ke atas atau ibu-ibu atau apa gitu. Jadi aku akhirnya dari situ belajar. Terus hambatan-hambatannya makin kesini sih makin banyak juga ya. Tapi yang paling yang paling bikin aku akhirnya banyak belajar ya dari, kalau marketing sih mungkin aku lebih passionate ya, lebih tahu nih cara ngatasinnya secara cepat. Cuman kayak dari hambatan SDM, terus keuangan juga itu awalnya aku bingung tuh. Karena uang usaha kan ternyata harus dipisahin nih sama uang pribadi. Terus ternyata kalau all shopnya udah berbadan hukum, udah perusahaan, berarti kan kita digaji juga di sini sebagai pimpinannya, kayak gitu-gitu. Akhirnya hambatan-hambatan itu yang aku hadepin bisa bikin aku lebih banyak belajar lagi gitu. Ya, jadi memang ya namanya usaha pasti ada hambatan ya. Betul. Dan semakin perusahaan itu besar, hambatannya makin banyak gitu ya. Terlebih lagi kalau udah ada karyawan, itu SDM juga bisa jadi salah satu hambatan ya, Kak Sherin. Nah, senang nggak sih ngejalanin usaha ini gitu? Walaupun dengan hambatan yang mungkin di luar itu masih banyak nih hambatan-hambatan yang gak diceritain gitu kan. Tapi seneng gak sih kira-kira? Seneng. Gak tahu, mungkin udah passionnya di sini ya. Jadi kalaupun ada pilihan, aku pasti akan milih jalan ini gitu. Mau pilihannya seoke apapun misalnya, atau di depannya akan lebih oke atau kayak gimana, mimpi-mimpi yang dijual orang misalnya, aku tetap milih ini. Gak tahu, kayaknya mau udah dijatuhin berkali-kali, mau udah kayak kadang-kadang tuh suka gimana ya, keluarga sih support ya pasti, teman-teman juga support, tapi kadang-kadang ada dalam hati kecil tuh kayaknya lu nggak bisa deh, pasti kayak gitu ketika kita ngadepin hambatan itu. Tapi balik lagi, aku flashback lagi, bangun ini tuh susahnya kayak apa, betul. Ngatur waktunya kayak gimana, sampai ya untungnya kuliah aku nggak jadi korban ya. Maksudnya kan ada mungkin orang yang bisnis atau kerja sambil kuliahnya jadi korban, itu kan sayang banget gitu. Betul. Paling nggak aku menyelesaikan tanggung jawab aku ke orang tua untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. Terus setelah itu ya udah aku memilih jalan aku sendiri untuk bangun perusahaan ini gitu. Ya yang pasti hambatan itu intinya harus dijalanin sih. Terus kalau ditanya seneng ya seneng banget, karena ya hidup aku dari sini gitu. Sekarang tuh dari sini gitu. Aku bisa sampai di titik ini ya karena Sherin Shop gitu. Oke. Nah ngomongin hambatan nih, pernah nggak sih ngalamin titik terendah untuk Sherin Shop? Pernah. Dan itu kenapa, kapan? Titik terendah? Belum setahun ya kayaknya. Januari 2021. Ini 2022 ya. Iya. 2022. Oke. Gitu. Justru waktu awal-awal pandemi kan 2020 ya. Yes, betul. Itu aku nggak ngerasa gimana ya. Nggak ngerasa di titik terendah itu kan banyak mungkin perusahaan atau usaha yang wah titik terendahnya nih awal-awal pandemi. COVID, Justru aku malah kayak semangat banget tuh pas 2020, aku selalu nyemangatin tim aku. Kayaknya berita-berita yang ada di TV tuh aku selalu tepis gitu. Si ini bangkrut, perusahaan ini begini-begini, aku selalu tepis. Enggak lah, pasti kita bisa ngatasin lah, pasti semua masalah ada solusi gitu. Justru pas Januari 2002 itu mungkin karena lebih ke ke akunya sendiri sih. Lebih sebelumnya itu mulai Juli 2021 tuh aku udah ngerasa kayak aku sempat COVID kan. Sempat COVID, terus sempat nggak produktif lah setelah COVID itu. Ngerasain badan aku tuh kayaknya beda gitu, lebih lemes gitu. Jadi ide-ide tuh juga kurang keluar gitu kan. Aku mimpin karyawan-karyawan aku juga kayak gimana ya, kayak beda lah gitu. Terus pas Januari juga aku ngalamin duka cita nih di keluarga kan, di rumah tante aku berpulang. Jadi di situ tuh kayak wah, tantangannya tuh lebih ke diri sendiri sih gitu. Karena
biar gimana pun tuh pemimpin itu mau kata karyawannya udah 1.000, udah 10.000 karyawan misalnya, itu tuh sosok pemimpin tuh penting banget buat mereka. Yes, betul, gitu. betul. Jadi kalau pemimpinnya kasarnya bad mood, nggak mood atau segala macam, itu akan ngaruh banget. Makanya aku jaga tuh diri aku sendiri. Yes, gitu. yes. Nah, Januari 2022 itu sampai Februari itu aku banyak di rumah. Oke. Jadi jarang banget ke kantor tuh, jarang banget. Respon chat karyawan aku di grup tuh ya seadanya aja gitu. Nggak ada tuh hal-hal kayak, kan aku kan suka ngikutin mereka ke pelatihan RKB juga tuh. Yes. Itu jadi chat tuh, handphone tuh aku kayak diemin gitu. Aku lebih banyak diem, lebih banyak kayak kok gini sih gitu, bertubi-tubi kan, masalahnya lebih ke pribadi sih, yaitu tadi. Terus tapi dari situ tuh mulai Maret tuh aku udah mulai coba bangkit lagi untuk ngeberesin semuanya gitu. Ya itu sih titik terendahnya. Mudah-mudahan sih sekarang udah on lagi kan? Udah on lagi kan? Iya. Gitu. Nah tadi kan kalau tadi kita ngomongin lebih banyak ke hal yang mungkin kurang enak didengar lah ya. Nah sekarang tuh ada nggak sih cerita unik yang pernah dialami nih sama Kak Sherin selama menjalankan usaha gitu? Cerita unik ada nggak kira-kira? Ya mungkin dapat bayar dari luar, nggak paham, sama-sama dia nggak bisa bahasa Inggris, kitanya jadi pusing gitu kan? Mungkin itu salah satunya gitu kan? Iya. Ada nggak sih? Pernah aku 2013 itu dapat reseller dari Singapura. Dia ngontak aku via Line. Nah itu tuh foto profilnya kan kita belum kenal sebelumnya ya. Yes, betul. Jadi tuh dia tahu dari Instagram waktu itu. Terus kita kontakkan via Line. Dia udah aku total nih pembayaran segala macam. Waktu itu dia pesan 200 pieces. Oke. Jadi dia cerita dulu bahwa di Singapura itu mau ada event seperti mungkin pameran kayak PRJ gitu kali ya. Yes. Aku lupa namanya. Nah dia bilang ibunya dia tuh punya kayak butik gitu, biasa jual hijab dan gamis sama baju-baju. Sekarang tuh pengen ke jam tangan gitu, karena kan event itu kurang lebih 1 bulanan gitu di sana. Jadi dia butuh stok banyak gitu. Akhirnya aku proses, aku totalin, dan pengalaman waktu di Malaysia, aku totalinnya pakai dolar Malaysia saat itu. Yes. Terus aku totalin, terus aku dapatnya tuh rupiahnya tuh beda gitu sama saat itu, karena ternyata kan kurs itu kan setiap jam 12 malam ya. Nah itu aku belajar lagi kan secara langsung. Aku kayaknya tahu kayak gitu. Berarti next if dapat customer dari luar negeri, ya udah aku totalinnya rupiah. Jadi dia harus nukar dulu. Yes, biar dia yang menyesuaikan. Yes, betul. Ibaratnya kan itu keuntungan juga buat Indonesia kan, buat kita gitu. Jadi akhirnya aku total segala macam pakai rupiah, aku kasih tahu cara pembayarannya, bisa di bank segala macam. Terus dia bilang dia masih umur 15 tahun apa 16 tahun, pokoknya dia masih underage lah. Yes. Dia belum punya identity card gitu kan. Terus akhirnya dia minta tolong ke ibunya, terus dia nanya sama aku, bisa nggak bayar cash? Wah bingung, masa aku harus ke Singapura sih gitu kan. Kayaknya nggak mungkin lah ya sampai serepot itu gitu. Akhirnya aku cari tahu, oh ternyata bisa Western Union, pakai KTP kan, dari Pos Indonesia kan, betul. Dari BUMN juga tuh. Ya udah akhirnya karena ngirimnya juga aku biasa dari situ untuk ke ekspor, jadi ya udah aku kasih tahu caranya dia pakai Western Union segala macam, dan dia full English. Oke. Gitu, meskipun ya bahasa Inggrisnya sama lah kayak kita gitu, nggak yang grammar banget gitu kan, jadi kita bisa nyesuaiin lah. Gitu akhirnya ya udah dia bayar, terus ada lebihan kan, nah aku mau balikin tuh. Lebihannya lumayan mas, sekitar 500.000. Mungkin pada saat itu kursnya lagi menurun ya, dolar Singapura ke rupiah ya. Terus aku mau balikin, terus dia bilang nggak usah. Akhirnya diganti, dia beli jam lagi gitu, aku ganti jam karena aku nggak enak dong, itu kan hak dia, apalagi uangnya lumayan ya. Gitu ya, itulah, jadi baik banget anak ini gitu. Sampai sekarang kita masih berteman. Dia udah college kayaknya, udah kuliah ya.
saat ini. Pada saat itu 15 tahun. Iya. 2013. Iya. Ya mungkin udah lulus kali ya. Iya, dan itu pakai identitas mamanya, dia Yes. ngirim uang itu gitu. Terus akhirnya aku banyak chat sama dia, aku tanya, memang kamu bantuin juga? Iya, jadi tuh dia kayak part time bantuin mamanya lah di butiknya itu gitu. Okay. Jadi aku menilai akhirnya ternyata orang luar negeri pun ngelirik juga ya produk Indonesia gitu, meskipun dia tuh masih kecil, itu masih remaja, tapi dia mau untuk berjualan bantuin orang tuanya gitu. Jadi satu hal yang positif juga. Yes, betul. Nah, sejauh ini Sherin Shop kan berdiri di bawah PT Kreasi Kria Digital. Ya. Nah, PT yang didirikan Kak Sherin ini saat ini lini bisnisnya udah apa aja sih? Ya, bergerak di bidang apa aja gitu maksudnya? Oke. Jadi karena gara-gara Sherin Shop lagi nih, Yes. aku kan metode marketingnya kan banyak ya, ada endorsement, ada giveaway, segala macam aku lakuin lah gitu, karena kita jualan online kan. Yes. Nah pas aku coba giveaway ini, aku coba giveaway hadiahnya tuh jam tangan produk aku sendiri. Terus aku ngajak teman-teman aku, jadi kan aku ada di komunitas online shop juga, di grup-grup line, WhatsApp segala macam kan. Nah itu banyak teman-teman yang punya all shop juga, akhirnya aku ajak join, yuk kita giveaway yuk gitu. Jadi karena follower Sherin Shop waktu itu udah 300.000 kalau nggak salah, jadi tuh aku pengen ngebantu teman-teman all shop aku nih yang mungkin yang baru-baru, yang followersnya masih sedikit, untuk biar follower Sherin Shop tuh nge-follow mereka juga. Yes, betul. Akhirnya mereka ngirim barangnya mereka, produknya mereka, akhirnya aku ngadain giveaway di Sherin Shop, dan itu responnya luar biasa ternyata Mas. Sampai yang ikut giveaway itu 3.000 orang kalau nggak salah. Okay. Padahal pemenangnya tuh cuma 10. Karena kita cuma ada 10 online shop kan. Yes. Wah luar biasa nih, lumayan. Dan mereka tuh naiknya 3.000 follower kurang lebih, karena pesertanya kan kurang lebih 3.000. Nah dari situ aku ngide kan, gimana kalau aku ajak kerjasama nih artis yang udah pernah aku ajak endorse kan. Pada saat itu tuh Mbak Alkarin yang aku kontak gitu. Aku kontak ke manajer beliau, ternyata beliau mau. Nah hadiahnya tuh kita naikin lah sedikit gitu. Udah 10 online shop ikutan Alkarin, followernya nambah 10.000. Dan itu organik kan. Yes. Wah ini keren banget sih metodenya gitu. Sampai akhirnya kita jadi kayak giveaway itu rutin. Nah dari situ aku mikir, kenapa aku nggak bikin agensi sendiri ya? Kenapa nggak bikin sosial media agensi sendiri ya? Karena kan selama ini juga Sherin Shop dibantu sama teman-teman dari sosial media agensi lain gitu. Kenapa kita nggak jadi partner aja ya gitu? Itu kan kesempatan kan. Yes. Dan itu aku juga nggak pakai modal. Yeah. Maksudnya kayak yang penting kita konsepnya bagus, link ke artis atau selebgramnya ada, ya udah that's it gitu. Yes. Tergantung kita negosiasinya gitu kan, sama strateginya kan. Udah akhirnya dari situ tercetuslah Kreasi Digital Management. Nah, ternyata ada brand-brand besar juga yang mau kita tanganin juga tuh untuk sosial media manajemennya segala macam. Akhirnya aku merekrut tenaga-tenaga freelance gitu yang bantuin, karena kan di kantor kan cuman untuk jam tangan kan tadinya. Yes. Terus aku ngajarin juga staff aku untuk sosial media untuk brand-brand lain tuh gimana, karena kan gak Sherin Shop aja nih. Yes. Gitu. Nah ternyata brand-brand besar itu biasanya minta legalitas, ini sudah PT belum gitu. Yaudah akhirnya yaudahlah demi kebaikan usaha kedepannya aku bikinlah PT, dan aku konsul sama konsultan perusahaan aku, dan ternyata bisa nih Sherin Shop dimasukin. Aku pikir kan harus berbeda ya, different company gitu kan. Ternyata bisa nih. Jadi di aktanya itu perdagangan berbagai macam barang dan aktivitas desain industri, desain seni rupa kayak gitu-gitu lah. Jadi di situ ada aktivitas fotografi, videografi, dan ada perdagangannya. Di aktanya di NIB-nya itu jadi satu. Ya udah, let's go. Wow. Kuy, gitu. Keren banget sih ini, dari bermula pre-order jam tangan custom hingga akhirnya bisa berbentuk PT dan menambah lini bisnis itu suatu perjalanan yang keren gitu kan. Ini keren banget teman-teman, patut dicontoh ya. Kak Sherin ini yang awalnya tadi ya, dia iseng doang itu di kosan itu, mahasiswa kosan, dia coba pre-order jam tangan, coba jual ke teman-teman sekitarnya, hingga akhirnya perusahaan ini berbentuk PT dan juga merambah ke lini bisnis lain yang mungkin
gak ada hubungannya sama produksi jam tangan ya. Tadi ke digital, bisa dibilang digital management, digital marketing ya. Iya. Nah, boleh tahu nggak sih tips and triknya itu dari pertama kali menjalankan 2012 hingga saat ini gimana sih biar bisa sesukses ini gitu? Perjalanan panjang ya, perjalanan long panjang, story yes. ya kan. Sebenarnya intinya adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, konsisten. Kita mungkin harga jam tangan nggak semahal yang jam tangan branded ya, karena kan ini jam tangan custom ya, yes, kita betul. bikin sendiri. Meskipun harganya murah, tetap kita layanin customer tuh dengan baik. Meskipun dia hanya order satu atau dia hanya nanya-nanya doang gitu kan, ya kita harus layanin dengan baik. Kita nggak boleh slow respon, itu satu kuncinya. Mau jam berapapun, kalau aku masih bangun saat itu, aku balas. Aku nggak lihat jam berapa, aku masih bangun jam 1 malam, jam 2 aku balas gitu. Jadi aku nggak suka nunggu kan, takutnya rezeki hilang. Yes, betul. Prinsip aku kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kalau lagi sakit atau apa ya jangan dipaksa untuk bekerja gitu. Betul. Ya intinya itu sih, kalau kita jujur ke customer, kita tanggung jawab, barangnya dikirim dengan keadaan baik. Terus kita nyapa dia, terus ya basa-basi gitu. Kayaknya mau kita lagi bete, kalau di chat itu kan jualan online kan kekuatannya di chat ya, di customer service-nya di chat gitu kan. Kelihatannya kita tuh fun, happy, itu pasti energi positifnya juga akan nyampe ke customer kayak gitu, meskipun hanya secara virtual atau digital ya kayak gitu. Jadi disiplin juga, kita nggak boleh tuh kayak males balas chat nanti aja ditumpuk tuh kerjaan itu. Aku nggak rekomendasi gitu, karena nanti takutnya dia nyari online shop lain, apalagi online shop sekarang banyak banget kan gitu. Jadi ya ada kesempatan ya dijalanin, disiplin, tanggung jawab, jujur juga, konsisten. Itu kayaknya yang paling susah. Kayaknya konsisten. Betul. Bahkan aku di saat aku ada masalah pribadi di keluarga dan ngaruh ke pekerjaan aku, itu kayaknya untuk bangkit lagi tuh ya butuh waktu 2 bulan kan. Yes. Gitu, nggak kebayang kalau aku nggak konsisten dari awal, mungkin aku nggak ada sharing shop, nggak sampai sekarang ada gitu. Jadi itu yang penting sih. Percuma kalau kita ikut pelatihan sana sini, nonton YouTube tips-tips setiap hari gitu ya dari mana-mana, tapi kita nggak ngelakuin, nggak mulai, nggak konsisten, nggak jujur, nggak disiplin, ya percuma sih. Itu aja. Oke, mungkin terakhir nih, tujuan kedepannya buat Sherin Shop apa sih? Pingin bikin lebih banyak lagi reseller, mungkin konsepnya kayak komunitas ya. Karena kan jam tangan gitu. Terus apa lagi ya? Pengen nambah karyawan terus lebih banyak, jadi kita bisa lebih banyak berkarya lagi. Terus sekarang kan ada TikTok gitu kan, aku kan udah mungkin waktu aku udah sedikit lah untuk TikTokan gitu. Pengennya tuh ya ada staff-staff yang khusus nanganin TikTok, mereka bisa live terus. Jadi ibaratnya pengen ngikutin perkembangan digital terus nih, kita nggak putus karena kita jualannya online. Kalau kita putus udah bahaya. Betul. Pengennya tuh berkembang itu terus. Terus kita ada rencana rebranding nanti, lebih ke produknya sih, bukan all shopnya ya. Kita ada rencana rebranding juga, jadi lagi kita susun juga ke depannya. Apalagi ya kalau untuk sharing shop itu sih lebih ke produk. Terus kalau bisa mudah-mudahan lebih banyak artis lagi yang kerja sama kita untuk live jam tangan kita bareng-bareng gitu, kayak seru sih. Ya intinya itulah ke depannya. Nah kalau misalkan ada UKM yang pengen mungkin endorse artis, bisa nggak sih menghubungi Sherin Shop? Boleh, ke Kreasi Digital Management. Ke Kreasi Digital Management ya. Kalau misalkan mau beli jam tangan itu ke Sherin Shop, kalau mau endorse itu ke Kreasi Digital Management. Ada di websitenya di www.kreasikriadigital.com. Nanti ditulis di sini ya, akan ada di sini. Iya, terus Instagramnya juga ada kreasidigital.management. Kreasidigital.management. Oke, seru sekali kita pembicaraan kita pada pagi hari ini sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Kak Sherin ini tadi
bermula dari yang iseng menjual jam tangan pre-order gitu kan, hingga akhirnya bisa satu perusahaan PT dan juga merambah ke lini bisnis digital management. Itu merupakan salah satu perjalanan yang luar biasa. Dan juga tadi kita udah dengarkan bahwa Kak Sherin Shop ini sudah memiliki sekitar 500 reseller di seluruh Indonesia. Dan saya sangat takjub sekali dengan angka itu, karena ya itu tadi, bila mana satu reseller bisa menghasilkan 1 juta kali 500 ya lumayan sekali deh, bukan lumayan doang, itu 500 juta gitu kan. Oke teman-teman semuanya, semoga apa yang telah kita lihat tadi bisa memberikan inspirasi ya, dan juga memberikan insight-insight baru bagi teman-teman semuanya. Dan bila ada manfaat yang bisa dipetik dan diterapkan, silahkan teman-teman terapkan pada bisnis teman-teman. Oke, sampai jumpa kembali di podcast Rumah BUMN Jakarta selanjutnya. Cuannya dapat, bekennya dapat, dan sampai jumpa di podcast berikutnya di Rumah BUMN Jakarta. Goodbye. Bye.